Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Agung Yulianto SPD MSI dan Bapak Ahmad Syahabuddin SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perspektif permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, yakni yang pertama ada saya sendiri Nur Izza Khairunisa sebagai moderator, yang kedua ada Nabila Rahmah, ketiga Berta Septi Tripamuji, keempat Devita Kanja, kelima Maghfiratu Warohmah. Langsung saja kita memasuki ke dalam pemaparan materinya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yakni Nabila Rahmah. Untuk Nabila silahkan membacakan materi. Permintaan merupakan kualitas barang dan jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil pula permintaan terhadap barang tersebut. Hukum penawaran. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan. Yang pertama, pendapatan masyarakat. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, ekspektasi di masa depan. Yang kelima, adat istiadat. Yang keenam, jumlah penduduk. Sedangkan penawaran yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya faktor produksi. Yang ketiga, tingkat teknologi. Yang keempat, keuntungan yang diharapkan produsen. Yang kelima, adanya tingkat persaingan dengan produsen lain. Yang keenam, perkiraan harga barang di masa depan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Maghfirah. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Dengan kata lain, perbandingan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang di pasar. Selanjutnya, elastisitas permintaan silang adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan barang akibat terjadi perubahan terhadap barang lain. Dan yang terakhir adalah elastisitas pendapatan, adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat adanya perubahan pendapatan. Jenis elastisitas pendapatan yang pertama yaitu elastisitas positif, ialah apabila kenaikan pendapatan yang berakibat naiknya jumlah barang yang diminta dan barang yang diminta disebut barang normal atau superior. Jenis yang kedua yaitu elastisitas negatif, ialah kenaikan pendapatan malah berakibat berkurangnya jumlah barang yang diminta dan barang yang diminta disebut barang inferior. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan perbandingan antara berapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Tingkatan elastisitas. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, elastis uniter. Yang keempat, tidak elastis. Dan yang kelima, tidak elastisitas sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang pertama yaitu barang pertanian bersifat inelastis
dan barang industri bersifat elastis. Yang kedua, munculnya produk pesaing, dan yang ketiga, adanya terobosan membuat barang baru. Para ahli ekonomi membedakan waktu bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga. Yang pertama, the immediate run atau momentary period atau market period merupakan jumlah pasar yang terdapat di pasar tidak dapat diubah dan kurva penawarannya elastis sempurna. Yang kedua, the short run adalah waktu yang cukup panjang memproduksi barang tetapi tidak cukup panjang untuk mengembangkan kapasitas. Bentuk kurvanya penawaran unity. Dan yang ketiga adalah the long run atau periode waktu yang sangat panjang untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar, dan bagi perusahaan lama bisa digunakan untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devita Kanza, silahkan. Selanjutnya yaitu keseimbangan. Suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan, dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga, dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Pembentukan harga keseimbangan. Faktor keseimbangan dapat berubah karena yang pertama, perubahan berasal dari sisi permintaan. A. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaan sehingga harga menjadi lebih tinggi dan jumlah barang yang diminta lebih besar. B. Penurunan pendapatan akan menurunkan jumlah permintaan sehingga harga menjadi lebih rendah dan jumlah barang yang diminta menurun. 2. Perubahan berasal dari sisi penawaran. Dampaknya yaitu jika terjadi harga input produksi akan meningkatkan jumlah keuntungan per unit karena biaya produksi turun sementara harga pasar tetap. 3. Perubahan berasal dari sisi keduanya. Hal ini terjadi semisal adanya kenaikan pendapatan di sisi permintaan dan terdapat perubahan teknologi di sisi penawaran. Selanjutnya, permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Untuk selanjutnya, materi ini akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Permintaan. Teori permintaan dalam ekonomi Islam itu lebih mengarah pada kemaslahatan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai' yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta secara garis besar. Permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal, lagi thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai banyak uang tidak diperbolehkan membelanjakan uangnya semau hatinya. Batasan seperti dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang menjelaskan bahwa umat Islam dilarang melakukan pemborosan dan ketika menggunakan sumber daya tidak boleh israf berlebihan, tetapi dilarang juga pelit. Dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Isra ayat 26 artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingat kepada Tuhannya. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'
Fatwa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang antara lain: 1. Keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. 2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. 3. Kualitas pembeli. 4. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. 5. Cara pembayaran, tunai atau angsuran. 6. Besarnya biaya transaksi. Teori penawaran dalam ekonomi Islam itu lebih mengarah pada kemaslahatan, membahas mengenai hukum penawaran Islam. Kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang sama. Bumi berevolusi sedemikian rupa sampai akhirnya dapat ditinggali oleh manusia. Manusialah yang pertama kali diciptakan dan diturunkan ke bumi. Dari refleksi Allah telah mempersiapkan bumi ini untuk kepentingan manusia, seperti tercantum dalam surat Ibrahim ayat 32-34. Penawaran dalam ekonomi Islam ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional, titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ini dititik beratkan pada faedah, kemaslahatan atau manfaat suatu barang, sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiuslah yang menjadikan patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan, bukan rendahnya harga. Dalam kasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar, sebagaimana hukum membayar pajak dalam Islam. Penawaran barang atau jasa dapat berasal dari hasil impor barang dari luar dan produksi lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Nilai tawar dalam Islam didasarkan pada pengaruh masalah terhadap penawaran. Pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah masalah yang tergantung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya ceteris paribus. Keuntungan merupakan dengan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh masalah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Demikian pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai dibacakan oleh teman-teman saya, selanjutnya saya sebagai moderator akan menyampaikan poin kesimpulan dari apa yang telah kita bahas mengenai perspektif permintaan dan penawaran dalam ekonomi syariah. Permintaan dan penawaran adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Konsep ekonomi syariah atau ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran pada dasarnya hampir mirip dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami merupakan prinsip dasar dalam Islam
dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, yakni barang dan jasa, tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan, namun dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas mengenai permintaan barang, baik barang halal maupun barang haram, dan hubungan di antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan ekonomi konvensional, suatu komoditi dinilai sama, yakni bisa dikonsumsi maupun digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kami. Sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.